Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, ada bagus-bagus, dan semua diberkati oleh Tuhan. Orang ibadah sekolah minggu saat ini akan segera kita mulaikan. Dan NCIS undang semua dari kolom 1 sampai 31 bersama teman-teman guru sekolah minggu berdiri dan kita menyanyi bersama-sama dengan penuh semangat sukacita lagu yang berkata "Oh sukacita". Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Dengan penuh sukacita, gembira-gembira, jangan ada yang muka-muka brote karena dapat dibangun cepat oleh mama dan papa. Torang puji Tuhan lagi pakai gerakan senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus Tuhanmu senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Hey! Senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, goyangkan badan, tepuklah tangan. Jangan kau malu, jangan kau malas, Yesus
Tibalah sekarang orang semua buka tongpe ibadah ini dengan doa. Dan mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami boleh lagi memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah anak sekolah minggu Jemaat Sion Ranamut. Walaupun kami masih ada di rumah, kami bermohon biar Tuhan memberkati, menyertai ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami semua yang bersyukur dan bermohon. Haleluya, amin. Adik-adik, bulan Desember adalah bulan yang ditunggu-tunggu karena bulan Desember adalah bulan di mana orang merayakan apa, Teh? Yes, merayakan hari Natal. Orang mau dapat ampau, baju baru dan sebagainya, makan cookies. Nah, merayakan hari Natal berarti orang merayakan siapa yang lahir? Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini untuk menebus orang semua berdosa. Dan orang semua yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah dijaga, dilindungi oleh Tuhan, mengharuskan untuk selalu mengucap syukur. Karena semua kebaikan yang orang terima berasal dari Tuhan. Karena itu, dengan penuh sukacita lagi, masih tetap berdiri. Incis undang orang puji Tuhan. To God be the glory. Bahasa Inggris dulu sekarang, Silakan duduk dan saatnya orang semua dengar cerita. Dan cerita kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Nofli Daniel Pua MPH. Sebagai apa Kote? Yes, Ketua Jemaat di Jemaat Sion Ranamut. Namun sebelumnya masih undang lagi torang puji Tuhan bersama-sama. Tapi berdiri lagi. Aku anak terang. Tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau
yang selamatkanmu. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Shalom, selamat pagi semua ya. Puji Tuhan, hari ini kita beribadah lagi. Hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020 ya. Pendeta ini berkenalan dulu. Pendeta penama Pendeta Nofli Pua. So tahu Pendeta Nofli Pua ya. Jadi orang beribadah ini masih pakai masker. Ada tuh pakai masker di rumah? Ada ya. Jadi mama papa sedia masker supaya kalau ada banyak teman-teman orang pakai masker. Sama dengan pendeta ini udah pakai masker. Nah, kalau pendeta mau cerita sebentar, mau buka tuh masker, nih. Nah, orang mau berdoa dulu, ya, berdoa. Kunci tangan semua, kunci tangan. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami boleh beribadah, walaupun masih melalui siaran TV kabel, melalui Facebook Live, juga melalui pengeras suara dari gedung gereja. Tapi kami tetap bersyukur pada Tuhan, karena ini kesempatan yang indah Kau berikan bagi kami anak-anak. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati ibadah kami ini. Saat kami juga hendak membaca dan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pendeta mau buka masker dulu ya. Supaya bebas. Orang mau baca Alkitab dulu. Bacaan Alkitab kita dari kitab Kejadian 18. Kitab Kejadian 18 ayat 12 sampai 15. Ya. Pertama ini bacaan pertama Kejadian 18 ayat 12 sampai 15. Nanti bacaan kedua Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 ya. Yang tahu baca Alkitab ya. Sudah apa semua? Ya, pendeta mau baca ya. Kejadian 18 mulai ayat 12. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sara tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku sudah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah
Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Kemudian Kejadian pasal 21, ya. Cuma beberapa lembar dari pasal 18, kita baca pasal 21 ayat 1 sampai 7. Ya. Dengar ya, pendeta baca dan anak-anak ikut di Alkitab masing-masing. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Ya, itulah pembacaan Alkitab. Sebelum pendeta mau bercerita ya tentang Ishak lahir, orang saksikan dulu video ya. Ini video ini bagus ini, video tentang Ishak lahir ya. Ya, semua duduk manis. Siap, kita saksikan video tentang Ishak lahir. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian
bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Sebelum pendeta mau bercerita ya tentang Ishak lahir, orang saksikan dulu video ya. Ini video ini bagus ini, video tentang Ishak lahir ya. Ya, semua duduk manis, siap kita saksikan video tentang Ishak lahir. Ya. Sudah kan? So saksikan tuh video toh. Nah, anak-anak, kamu pernah dapat janji ya, janji. Misalnya mama atau papa bilang, kalau kamu naik kelas, papa mau kasih hadiah sepeda. Jadi serta naik kelas, ternyata betul. Papa panggil, lalu papa belikan sepeda. Senang enggak? Senang tentu kan. Papa menepati janji yang papa pernah bilang dulu, kalau naik kelas, papa mau kasih sepeda. Anak-anak, ada di satu kota ya, hidup Abraham ya, Abraham, istrinya Sarah. Abraham dan Sarah ini ya, dorang dua hidup bersama dari tahun ke tahun. Lalu kemudian Tuhan datang kepada Abraham ya. Karena Abraham dan Sarah ini dorang dua hidup selalu beribadah pada Tuhan. Abraham hidup dengan percaya sungguh-sungguh pada Tuhan.
Mulai saja dulu dorang pindah dari kampung, dari tanah Ur, datang ke tanah Kanaan. Karena Tuhan yang panggil, dorang turut, dorang ikut. Jalan dorang. Jauh sekali. Dari tanah Ur datang ke tanah Kanaan. Abraham bawa semua dia kekayaan. Ternaknya banyak sekali ternaknya. Pembantu-pembantunya juga banyak. Dorang kemudian berkemah ya, di perjalanan dia berkemah. Dirikan kemah. Nah, satu hari Abraham melihat ada 3 orang. Kok tengah hari tua ada orang jalan-jalan. Dari mana mereka ini, mau kemana? Abraham panggil, hei, mari singgah dulu. 3 orang itu kemudian singgah. Masuk di kemah. Lalu Abraham bilang, duduk dulu ya. Abraham masuk ke dalam rumah. Abraham bilang pada istrinya, siapa istrinya? Sarah ya. Kamu buatkan roti yang enak. Buatkan roti yang enak. Lalu bawa, kasih ke tamu-tamu kita. Ya. Jadi Sarah bikin roti. Rotinya enak sekali Sarah bikin ya. Lalu dia siapkan, kasih ke tamu-tamu itu ya. Ternyata tamu-tamu itu adalah utusan Tuhan. Ya. Tuhan mengutus tamu-tamu, orang-orang itu datang berjumpa dengan Abraham. Orang kemudian tanya, mana istrimu? Sarah, mana? Oh, Abraham kaget. Kok mereka tahu istriku Sarah? Abraham bilang, iya dia ada di belakang. Panggil istri kamu. Iya, biar dia nanti datang. Iya, istrimu tahun depan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Waduh, Abraham kaget. Kaget Abraham. Aduh, gimana ini tahun depanmu? Lahir anak laki-laki sementara saya sudah tua. Ternyata Sarah juga di belakang dengar. Sarah sementara bikin roti, dia dengar kalau tahun depan dia akan melahirkan. Tapi Sarah rasanya, aduh, enggak mungkin. Masa saya sudah tua, sudah 90 tahun. Suami saya juga Abraham sudah 100 tahun. Masa akan mau melahirkan lagi? Tidak mungkin. Dia tertawa. Lalu rupanya orang-orang itu dengar. Ada yang tertawa. Nah, mereka kemudian tanya, kenapa kamu tertawa? Oh tidak, aku tidak tertawa. Tidak, kamu tertawa tadi. Nah, orang-orang itu kemudian pergi, tapi dorang janji tahun depan dorang akan datang lagi dan akan membuktikan bahwa Sarah akan melahirkan anak laki-laki. Jadi Abraham akan punya seorang anak laki-laki. Bahkan kepada Abraham Tuhan janjikan dia akan menjadi bapa banyak orang percaya, semua orang beriman.
1 tahun kemudian anak-anak, Abraham sudah berumur 100 tahun, Sarah sudah berumur 90 tahun. Betul. Sarah mengandung, lalu lahirlah seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Ishak. Siapa namanya? Kuat. Ishak. Nah, itulah jawaban Tuhan. Padahal Abraham sudah tua. Seumur berapa Abraham? Berapa? 100 tahun. Pinter, ya. Sarah umur berapa? Kuat. Umur 90 tahun. Tepuk tangan, ya. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepati. Amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah lupa. Biarpun Abraham sudah berumur 100 tahun. Ya, 100 tahun itu setua. Sarah sudah berumur 90 tahun. 90 tahun juga, aduh, seomak sekali, omak. Tapi ternyata bisa melahirkan. Ajaib enggak ini? Ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada. Karena Abraham percaya pada Tuhan, selalu dia beribadah, selalu dia berdoa bersama Sarah. Dorang dua hidup percaya pada Tuhan, maka Tuhan berkati. Amin. Tuhan janjikan bahwa mereka akan punya anak. Walaupun Abraham sempat pikir, aduh, enggak mungkin. Masa kita setua ini, 100 tahun. Sarah juga 90 tahun, masa bisa mengandung lagi? Oh, ini enggak mustahil. Bagi manusia ini tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, amin, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, puji Tuhan. Jadi, orang harus hidup sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Ya, Tuhan janji akan jaga, Tuhan janji akan pelihara. Ya, Tuhan janji akan lindungi. Tuhan janji juga anak-anak akan jadi besar, ya. Akan jadi besar, pinter, akan hidup sehat, kuat, ya. Akan sejahtera, ya. Asal orang tetap selalu percaya, ya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu, coba angkat tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Ya, sekarang pendeta mau kasih ayat hafalan, ya. Ayat hafalan. Hafal ini, ya. Dari kitab 2 Petrus 3. 2 Petrus ini di kitab mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ah, betul, Perjanjian Baru. Pinter dia, ya.
2 Petrus 3 ayat 9 ya. Dengar pendeta baca ya. Orang hafal. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Coba sama-sama. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ulang lagi satu kali. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Seboleh kamu? Coba kamu, pendeta mau dengar dari sini. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya, jadi hafal ya. Ingat-ingat terus ayat hafalan. Ya. Oke. Sekarang pendeta semua permisi ya. Selamat hari Minggu semua. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker ya. Tetap cuci tangan ya, cuci tangan terus supaya ndak kena virus corona ya. Pendeta mau permisi, nanti baku dapat ulang lagi di waktu yang akan datang ya. Dan dalam waktu dekat mau ada pohon terang anak sekolah minggu ya. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom. Nah, adik-adik, orang so dengar cerita. Oh, tadi Pak Pendeta ada bercerita tentang kelahiran dari Ishak di tengah-tengah keluarganya. Janji Tuhan digenapi. Walaupun Ishak mama dan papa so lanjut usia, tapi Tuhan menggenapi firman-Nya. Nah, saat ini pun Tuhan menggenapi firman-Nya, memberkati orang semua sampai ada di hari ini. Nah, jadi karena Tuhan begitu baik dalam orang kehidupan, mari orang puji Tuhan sekali lagi, orang menyanyi dengan penuh sukacita, penuh semangat. My God, it's so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Ha ha, ho ho. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Ha ha, ho ho. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His, and we want to. Ha ha, ho ho. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Ha ha, ho ho. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha, ho ho. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha, ho ho. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha, ho ho. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha, ho ho. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha, ho ho. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha, ho ho. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan, persiapkan persembahan kita, dan kita menyanyi bersama-sama, Bapa Engkau sungguh baik.
semuanya. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongmu, aku tidak akan takut. Terima kasih. Orang semua berdoa penutup yang nanti dibawakan oleh Kak Itoy. Jarang-jarang ini Kak Itoy hadir dalam ibadah anak sekolah minggu. Biasa dia bagian belakang. Dan orang menyanyi lagi satu lagu yang menyatakan bahwa Tuhan sudah datang pada orang karena Tuhan pecinta pada orang. Your love come down. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. Oh, 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 I once was blind, I could not see. Chains of sin had shackled me. But God in heaven heard my plea. Jesus, Jesus rescued me. Jesus, Jesus rescued me. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. Oh, 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 I once was blind, I could not see. Chains of sin had shackled me. But God in heaven heard my plea. Jesus, Jesus rescued me. Jesus, Jesus rescued me. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. Oh, 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 Iya, adik-adik yang diberkati Tuhan, pagi ini Uncle Itoy akan memandu adik-adik untuk kita berdoa umum bersama. Mari orang ambil sikap berdoa dan orang satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah sebagai anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemi Misional Nomor, bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua. Kami bersyukur kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kami boleh diberkati Tuhan, sehingga kami pun boleh memberi persembahan. Dan satu hal yang juga kami syukuri Tuhan adalah ketika kami boleh belajar firman Tuhan, yang pagi ini boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Nofli Daniel Puak, Masuk Teologi. Kami bersyukur boleh belajar tentang Ishak, bagaimana Abraham dan Sarah boleh tetap percaya kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesetiaan yang sama kami pun tetap rindu Tuhan, tanamkan, ingatkan bagi kami. Sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan terlebih dapat melakukan semua yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang percaya, setia dan taat kepada Tuhan. Dan pagi ini Tuhan secara khusus kami berdoa buat Bapak Pendeta Nofli Daniel Puak,
yang Tuhan boleh pakai sebagai alat Tuhan. Mari Tuhan memberkati dia sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat di Gedung Saronomut bersama Ibu Pendeta Carla. Tuhan berkati anak-anak yang ada dalam pelayanan juga. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memakai Bapak Pendeta bersama keluarga untuk menjadi berkat di mana Tuhan panggil, di mana Tuhan boleh pakai mereka. Kami pun berdoa Tuhan kepadamu untuk Komisi Pelayanan Anak di Jemaat Gemim Saronomut. Tuhan yang memberkati Inci Iren bersama Inci Engku yang ada dari kolom 1 sampai 31. Berkati mereka, beri kekuatan, kemampuan, terutama semangat untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Saronomut, setiap orang tua yang juga terus membantu atau berperan dalam pelayanan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kalau tadi kami boleh memberi persembahan, mari Tuhan Engkau memberkati persembahan kami. Biar persembahan ini boleh jadi berkat bagi pelayanan atau hormat kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini juga boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Menyambut perayaan Natal anak sekolah minggu pada tanggal 15 nanti, kami pun tetap memohon Tuhan memimpin, memberkati, memampukan setiap pribadi-pribadi yang terlibat untuk mempersiapkan ibadah perayaan Natal atau pranatal anak sekolah minggu di Jemaat Gemim Saronomut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami tetap mohon perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi pendidikan kami di tengah-tengah pandemi COVID yang sementara terjadi Tuhan. Di tengah-tengah suasana perayaan Natal, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, orang semua sampai di akhir acara, akhir ibadah sekolah minggu di minggu pertama bulan Desember. Namun sebelumnya, atas nama Komisi Anak Jemaat Saronomut, mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus yang dari orang awal ibadah online menyertai dan memberkati, bahkan menyediakan orang-orang yang terbeban dengan pelayanan anak sekolah minggu. Terima kasih buat teman-teman guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai 31 anak-anak sekolah minggu yang setia beribadah walaupun nyandak seperti biasanya, cuma dari rumah. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Nofli Daniel Bua MTH yang sudah berbagi cerita memberitakan firman pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Om Tante, Mama Papa yang ada di tim doa, yang selalu menopang kegiatan anak sekolah minggu Jemaat Sion, terlebih kegiatan ibadah online sepanjang dari bulan Maret sampai bulan Desember ini. Terima kasih juga buat pemilik TV kabel, karena orang boleh undi di rumah masing-masing. Bahkan berterima kasih untuk Om Obi, Om Melki, Kak Itoy, Pendeta Ola, para pendeta, Pendeta Ola, Pendeta Paula, Pendeta Eva, Pendeta Teddy, Pendeta Carla, yang mengambil bagian beberapa minggu yang lalu dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Sion Saronomut. Dan terakhir, orang masih tetap lagi akan beribadah untuk minggu depan. Minggu depannya lagi ibadah sekolah minggu, ibadah pohon terang, ibadah Natal anak sekolah minggu Jemaat Sion Saronomut tetap online tanggal 15 Desember, jamnya pagi karena orang masih di rumah semua Kang. Jam 9 untuk ibadah pohon terang. Nah, masih mau kasih ingat lagi padahal ini tidak perlu diingatkan. Orang masih tetap beribadah dan ibadah ini masih dapat orang saksikan, ikuti lewat TV kabel di rumah masing-masing, lewat toa gereja kalau belum ada TV kabel di rumah, ataupun lewat YouTube. DP link King Kids ASM Jezira. Jangan lupa nih, like, share, subscribe, kalau perlu komen supaya pelayanan kita lebih bagus ke depan.
Oke, torang semua tutup torang pe ibadah di hari ini sambil berdiri. Torang angkat pujian. Tuhan sayang kita semua. Jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Tuhan Yesus berkati buat orang semua. Orang tetap semangat, sehat selalu karena Tuhan Yesus lebih hebat dari apapun. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu.